Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Nandang Pangaribowo mengatakan, badai La Nina akan muncul dan diprediksi terdampak pada hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yakni Sumsel, disusul Jawa, NTB, NTT, Bali, dan beberapa wilayah lainnya. Badai La Nina sendiri terjadi dan akan mengakibatkan peningkatan curah hujan. Dari biasa normalnya curah hujan di 20%, kini bisa meningkat hingga 70% tergantung daerah di Indonesia. Curah hujan bulanan juga turut mengalami intensitas tinggi pada November 2021 hingga Februari 2022, yang puncaknya berlangsung pada Januari hingga Februari 2022. Untuk itu pihak yang terlibat dalam hal ini mulai dari pemerintah, pemimpin daerah, lembaga terkait hingga masyarakat harus bersiap siaga dengan cara menyiapkan penataan air yang baik dan juga penataan ruang. Karena dikhawatirkan dampak dari La Nina ini juga akan menimbulkan adanya angin kencang maupun petir. Maka perlu diperlakukan pemotongan ranting-ranting pohon yang rawan tumbang dan juga untuk antisipasi terjadinya tanah longsor. Nah, La Nina sendiri memang sudah diprediksi sudah hampir 3 minggu pekan lalu bahwasanya memang indeks dari La Nina tersebut dalam kategori mendekati moderate, sehingga potensi La Nina yang terjadi di Laut Pasifik tersebut itu berpotensi masuk ke wilayah Indonesia, sehingga dampaknya uap air yang masuk ke wilayah Indonesia itu cukup banyak, bahkan mungkin dalam persentase sudah disampaikan oleh BMKG. Ibu Kepala kami juga menyampaikan bahwa penambahan curah hujan di wilayah Indonesia tersebut naik berkisar 20% sampai dengan 70%. Dan dampaknya masyarakat diminta mewaspadai penambahan curah hujan tersebut, yang mana biasanya di musim hujan itu normalnya biasanya mungkin 100 sampai dengan 300. Dengan kondisi penambahan dari fenomena La Nina tersebut, potensi curah hujan akan Sementara Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Sumsel, Elba Roma, menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di fenomena La Nina ini. Terkhusus wilayah yang berada di dataran tinggi Sumsel seperti di Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pagar Alam, dan berbagai wilayah dataran tinggi Sumsel lainnya. Fenomena La Nina yang mengakibatkan curah hujan di Sumatera Selatan bisa meningkat sampai 70%, dan tentunya akibatnya adalah banjir dan longsor. Habis terang terbitlah hujan, ya Pak ya. Tapi inilah kita selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk tetap memantau potensi dampak bencana, karena BMKG ini sudah sangat akurat dengan kecanggihan satelit beliau. Nah, untuk kawan-kawan di daerah, khususnya BPBD, kami minta untuk terus berkoordinasi, dan BMKG kemarin sudah ke BPBD Provinsi Sumatera Selatan bahwa BMKG ini siap Pak setiap saat untuk turun, bahkan mengantisipasi perakiraan cuaca yang akan terjadi hari per hari, detik per hari. Okta Alfarisi, PAL TV.